bisa dua kali. Oh, berarti tadi kalau itu Kamu coba lagi ya, atau gimana? nggak mungkin nggak bisa. Berarti kalau dari yang lain bisa, dia bisa harusnya. Selalu cek sesuatu. Ini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi. Nggak ada yang menjawab, saudara-saudara. Dengar suaranya. Pagi, Dengar Mem. ya suara ibu? Dengar, Mem. Dia teleponnya nggak langsung. Tapi memang dengar mereka. Coba. Tadi Halo? si Habib nyambung. Tapi WhatsApp udah keluar ya. Astagfirullah, tinggal 2 lagi pulanya. Dua lagi. Oh, Dua anaknya. Habil, Adelia. Tadi masih 12. Berapa 12 dikurangi 3 ya? Kurangi berapa? Jadi 4 ya? Ya 2 lagi tinggal. Patutlah. Wah, ada teh ke bawah. 3 lagi ya. Tapi nggak jawab loh. Masa aku ngomong sendiri? Itu dijawab. Selamat pagi. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Mem. Udah ini ya bunyi-bunyi aku. Tak ngerti deh. Kan? Udah kan? Oh iya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Mem. pagi, Mem. Iya, ternyata kesalahan ada di sini. Kan Kak bilang tadi belum dibesar ya. Iya. Tapi udah kumut. Karena tadi kan ada di sini. Iyalah ya. Oke, kita mulai aja lah ya. Kita minggu ini akan belajar break even point-nya. Kalau minggu lalu itu Bu sudah mengajari HPP harga pokok produksi. Sekarang kita belajar mengenai break even point. Nah, break even point itu pengertiannya itu adalah titik impas. Titik impas itu di mana pendapatan itu sama dengan jumlah biaya yang kita keluarkan. Artinya apa? Total revenue ataupun pendapatan sebanding dengan total cost. Jadi total cost itu kan penambahan dari variable cost ditambah dengan fixed cost seperti yang minggu lalu sudah kita kita pelajari. Artinya BEP itu adalah dia tidak rugi dan juga tidak untung, tapi balik modal gitulah ya. Definisi dari break even point. Nah, apa fungsi daripada BEP itu? Fungsi yang pertama adalah kenapa kita harus mencari break even point-nya? Kenapa kita harus mencari break even point dalam sebuah perencanaan usaha? Fungsi yang pertama yaitu adalah alat perencanaan untuk menghasilkan laba gitu ya. Jadi kita tahu berapa laba yang akan kita peroleh. Jadi BEP itu ada 2 jenis. Yang pertama nanti ada dia break even point dalam bentuk rupiah, ada nanti break even point dalam bentuk jumlah barang yang kita jual, kuantitasnya. Jadi kalau sudah melebihi dari jumlah uang yang telah ditetapkan, maka yang ditetapkan break even point-nya, misalnya break even point 10 juta. Kalau sudah ada penjualan kalian lebih dari 10 juta, berarti sisanya itu di luar dari 10 juta itu adalah keuntungan. Kalau misalnya break even point kuantitasnya itu 100 unit, berarti kalau sudah terjual lebih dari 100 unit, kita katakanlah 130 unit, berarti 30 unitnya itu sudah kategori laba gitu ya. Fungsi yang kedua, memberikan informasi mengenai tingkat volume penjualan serta hubungan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, break even point itu ada 2 dia. Terserah mau menggunakan yang mana gitu ya. Tapi kalau mau lebih gampang sih dia menggunakan break even point dalam bentuk
kuantitas. Kita lebih cepat mencarinya. Kemudian yang ketiga itu adalah mengevaluasi. Tujuan yang ketiga, fungsi yang ketiga BEP itu adalah mengevaluasi laba perusahaan secara keseluruhan. Kan kita bisa melakukan evaluasi apakah ada peningkatan laba perusahaan itu dari kita katakanlah bulan ke bulan gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu BEP-nya, maka kalau bulan ini dapatnya misalnya break even hanya 30 unit, bulan depannya dengan BEP tersebut kita juga bisa melihat peningkatan laba kah atau penurunan laba gitu ya. Yang keempat adalah mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti gitu ya. Jadi kalau kita sudah ada BEP, kita tidak perlu lagi kalau kita mengadakan rapat atau kita mau melakukan presentase, kalau dengan adanya BEP tersebut, kita tidak perlu lagi membuat laporan keuangan yang begitu panjang, ya, yang begitu panjang. Dengan adanya BEP tersebut, berarti titik impasnya 130 unit, berarti keuntungannya adalah 30 unit, selesai gitu ya, atau buat grafik gitu. Itulah fungsi dari BEP. Nah, seperti yang bilang tadi ada dua cara mencari BEP. Yang pertama itu adalah BEP dalam bentuk unit. Berarti yang kita hitung adalah jumlah barangnya, kuantitasnya. Maka rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan price dikurang dengan average variable cost. Jadi kalian tambah nanti di sini average variable cost. Jadi average variable cost itu adalah variable cost rata-rata gitu ya. Ingat nggak variable cost itu apa aja? Variable cost, perbedaan fixed cost dengan variable cost apa? Minggu lalu Ibu bilang. Oi, ada yang dengar ini? Nah, anak, ingat nggak minggu lalu Ibu jelaskan perbedaannya? Variable cost yang berubah ya, Mem? Iya, yang berubah. Yang ada Q-nya ya. Kemudian fixed cost yang tetap. ya, yang tetap bentuknya konstan. Iya kan? Ya apa ya? Ya, Mem. Jadi ingat nanti variabel cost-nya ini kalau misalnya ada 1000 ditambah 1000 ditambah misalnya kan Q kuadrat, berarti 1000 itu adalah fixed cost-nya. Berarti dalam bentuk konstanta, Q kuadratnya itu adalah variabel ya, variable cost. Jadi kalian harus cari di sini average variable cost. Cara mencarinya gimana? PC variable cost dibagikan dengan Q. Berarti variable cost itu dibagikan dengan kuantitas barang yang dihasilkan. Paham sampai sini, Nak? Paham ya? Gitu. Jadi bagikan aja nanti price, P ini price, harga barang tersebut. Harga jualnya berapa, kurangkan dengan average variable cost. Dapatlah nanti BEP per unitnya. Jadi nanti dalam bentuknya adalah unit. 100 unit gitu ya. Ini pendekatan matematis ya. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan, jadi ini keterangannya ya, BEP itu break even point, FC itu fixed cost, PC itu variable cost, kemudian price per unit, kemudian volume atau kuantitas. Ini keterangan. Next, kalau dalam bentuk rupiah. Jadi kalau kita mau cari dalam bentuk rupiah, rumusnya adalah BEP sama dengan 1 dikurang fixed cost bagikan dengan variable cost bagikan dengan sales. Sales atau TR. TL itu adalah total revenue. Jadi rumusnya dari mana tuh cara mencari salesnya itu? Caranya adalah P kali Q. Price kali harga dikalikan berapa jumlah kuantitasnya. Baru dapat dia S nanti. Ini ganti S ini boleh TR ya. Jadi caranya nanti buat aja satu. Berapa fixed cost-nya. Misalnya Mbak konstantanya berapa? 1000. Bagikan dengan variable cost. Bagikan dengan sales-nya. Jadi dapatlah dia nanti BEP dalam bentuk rupiah. Nah, kemudian
Kalau dia menggunakan grafik seperti yang Ibu bilang tadi, jadi kan pendekatan matematis. Ini kalau menggunakan grafik berarti BEP itu terjadi pada saat kapan? Total revenue sama dengan total cost. Berarti kalau nanti dia di dalam grafik itu terjadi pemotongan antara TC dengan TR. Ini dia. TC dengan TR. Ini TC, ini Q, ini BEP-nya, berarti price-nya itu 300, kuantitasnya adalah 60. Jadi kalau misalnya BEP rupiah dia adalah 300, kalau BEP unit dia adalah 60. Kemudian contoh, kita buat contoh langsung ya. Diketahui PT XYZ memiliki usaha yang bergerak di bidang alat perkantor mesin dengan data-data lengkap sebagai berikut. Jadi kapasitas produksi adalah 1000 unit mesin listrik. Harga jual per satuan diperkirakan adalah 5.000 per unit, murah ya, Cin. Total biaya tetap itu berarti fixed cost-nya itu adalah 150 juta. Total biaya variabel berarti variabel cost-nya itu adalah 250 juta. Jadi kalau kita buat rincian datanya masing-masing seperti ini dia. Nah, begini dia ya kan. Jadi total FC-nya itu adalah tadi 150 juta. Kemudian variable cost-nya itu kalau kita hitung adalah 250 juta. Nah, ini kalau biaya-biaya ini nanti kalau kita mau menghitung TR ya. Kalau kita mau menghitung laba bersih. Nah, habis itu kita kan tadi disuruh mencari yang namanya BEP tadi ya. Nah, ini mencari BEP. Jadi caranya langsung kita selesaikan. Kita kan sudah tahu fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa. Fixed cost-nya 150 juta, variable cost-nya adalah 250 juta. Maka caranya kalau kita mau mencari BEP, oke, kita buat kapasitas berarti Q-nya itu 100.000 unit, price-nya itu 5.000, total penjualan. Jadi total penjualan itu mau kita cari TR-nya kan, total revenue-nya berapa? 100 kan, kuantitasnya kan kalau rumus TR itu kan price kali kuantitas. Berarti P kali Q kan? Berarti 100.000 kalikan dengan 5.000. Jadi totalnya itu adalah 500 juta rupiah TR-nya. Total revenue-nya 500 juta rupiah. Kalau total cost-nya berapa tadi, Nak? 150 juta. 150 juta. Ya ya. Tunggu, saya tengok dulu. Total cost-nya loh, nah. Total fixed cost-nya aja udah 150. Berapa jadi total cost-nya dari data ini? Rumus total cost apa? Ayo Habil, minggu lalu udah jelaskan. Apa rumus total cost? Ya, Dipa, cepat. Apa? Fixed cost ditambah variable cost, Mem. Iya, fixed cost tambah variable cost. Berarti total cost-nya berapa nih? 400 juta. Ya, betul sekali. 400 juta. Gitu ya. Jadi, kalau TR-nya berapa? 500 juta ya, P kali Q. Jadi kalau kita mau cari BEP tetap per unit, caranya adalah kalau kita mau cari ini namanya adalah biaya tetap per unit. Berarti itu 150 juta dibagikan dengan 100 juta berarti sekitar 1.500 per unit. Caranya boleh kayak gini ya. Biaya variabel per unitnya itu 250 juta dibagikan dengan unitnya berarti dapat nanti 2.500 dia per unit. Kalau kita mau cari biaya rata-ratanya, biaya rata-rata dulu kita cari.
Kemudian untuk mendapatkan nilai BEP dalam bentuk unit, begini caranya. Berarti tadi kan fixed cost dibagikan dengan price dikurang dengan APC ya. Betul nggak sih? Betul ya, Nak? Kemudian kalau fixed cost-nya tadi berapa? 150 juta. Ya kan? Bagikan dengan price-nya tadi per unit berapa? 5.000, Mem. 5.000. Kurangkan. Ini 2.500 dapatnya dari mana? Dari sini. Berarti ini adalah average variable cost, APC-nya ya, Nak. Kemudian ini AFC, average fixed cost. Yang kita pakai di BEP per unit adalah average variable cost. Berarti 5.000 dikurangkan dengan 2.500. Maka dapatlah dia 60.000 per unit. Jadi titik impasnya itu ketika perusahaan tersebut sudah menjual mesinnya itu 60.000 unit. Maka baliklah modal semua yang dikeluarkan. Jadi kalau sudah lebih dari penjualannya 60.000 unit, maka itu adalah labanya. Sampai sini paham? Paham, Mem. Oke ya, jadi kalau ada soal nanti udah ngerti ya cara ngerjainnya. Oke, lanjut. Kalau kita cari dalam bentuk rupiah, rumusnya tadi apa Ibu bilang? Udah lupa kalian. 150.000 itu apa? 150 juta itu apa tadi? Fixed cost. Iya, 250 juta? FC. Iya, variable cost. VC, FC itu fixed cost. F, fungsi. 500 juta itu apa tadi? S. Sales, ya betul ya. Atau TR ya, Nak. Boleh TR, boleh sales. Terserah ya. Nanti kadang-kadang di soal saya bukan buat sales, tapi total revenue. Sama gitu. Apa rumus total revenue tadi? Lupa saya. Harga dikurang kuantitas, Mem. Kurang. Betul lah kau. Harga dikurang, Nak. Coba perbaiki dulu. Penjualan. Harga dikali kuantitas. Ah, betul baru. Jangan kurang, nanti jadi salah rumus kau. Masuknya kemana nanti jadi itu. Nah, caranya berarti bagikan dia 150 juta bagi 200 bagi dia kan. 150 juta bagi 1 dikurang 250 per 500. Kalau ini bagi ini berapa ini, Cin? Setengah ya? Setengahnya ini 0,5 ya, Nak? Ini bagi ini berapa? Suruh nanti kalian belajar apa? SD. Berapa ini bagi ini? Ini bagi dengan ini. 0,5, Mem. Nah, 1 kurang 0,5 berapa? 0,5. 150 bagi 0,5? 300. Dapatlah dia 300 juta. Betul nggak? Iya, Mem. Pas ya, Nak? Kayak gitulah cara mencarinya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi perusahaan PT XYZ harus mendapatkan omset ataupun penjualan sebesar 300 juta agar terjadi titik impas. Iya atau iya? Ya kena. Nih, jadi kalau dapatnya nanti 350 juta, 50 jutanya apa? Laba. Ya, laba. Kalau dapatnya 200 juta, apa yang terjadi? Rugi. Rugi berapa? 100 juta, Mem. Betul. Gampang ya? Gampang ya, Nak? Ngerti sampai situ? Paham, Nak? Bisa ya? Ada yang tidak dipahami? Kirim ulang lagi.
Nanti pas buat proposal KWU kalian pusing guru pembimbingnya. Gimana cara menghitungnya ini? Bisanya kan? Dijawab kenapa sih? Bisa, Mem. Kenapa susah kali kalian menjawab? Bayar menjawab. Siapa lah udah masuk Zoom, jawab aja. Semangat kenapa nak? Udah capek kalian berhitung tadi matematika sama Memiati. Udah overload apa kalian? Iya, udah berat duluan gitu, bahasa Inggris, nyambung ke matematika, Nah ya, nanti sebagai latihan di rumah ya. Sebagai latihan di rumah. Coba dulu bisanya kalian screenshot ini? Bisa lah ya? Bisa, Mem. Nah, screenshot lah dulu ini kan. Yang perlu kalian cari adalah menentukan BEP perusahaan secara keseluruhan dalam bentuk rupiah. Menentukan BEP produk unit A, menentukan BEP produk unit B. Nah, itulah kalian cari. Dulu, nanti kalau misalnya nggak ngerti, baru di WA saya, di WA, Bu, ini cuman caranya nggak ngerti gitu. Nah, ini sebagai latihan. Udah kalian screenshot. Udah, Mem. Nah, jadi tugasnya ada 3 ini ya. Latihan sih, bukan nggak wajib dikumpul. Tapi kalau mau ditanya boleh, ya. Karena nanti ibu buat juga nanti di psikologi juga soal tentang ini juga. Oke? Untuk latihan kalian di rumah nanti biar nggak bingung. Kan ada kayak gitu bingung. Nah, nih Ibu jelaskan dulu ini. Harga per unit ini anak. Harga per unit berarti jumlah per unit. Berarti cara bacanya ngerti? Tabel ini. Ngerti, Mem. Nah, produk A berapa jumlahnya? 15.000. Iya, harganya? 1.000 per unit. Nah, jadi kalau saya tanya TR-nya berapa? 15 juta. Iya, betul. Jangan ragu-ragu menjawab. Aduh, 15 juta. Salah itu bukan kesalahan. Salah itu diperbaiki gitu loh, Nak. Berarti TR-nya ini berapa, Ose? TRB? 500. 7.500.000. Iya, 7.500.000. Berarti kalau Ibu tanya, ini kan biaya variabel produk A kan? Ya kan, Nak? Berarti total biaya variabel A ini berapa? 7.500.000. Dari mana jalan ceritanya? Per unit dikalikan sama harga per unit, Mem. Gitu. Ini berapa? Yang B. 3 juta. Ya betul kau. Harga B berapa rupanya? Harga B berapa rupanya? Iyalah 3 juta pasti. Oke. Iyalah, fixed cost-nya untuk A berapa jadinya? Fixed cost untuk A, biaya tetap untuk A berapa? Woi, berapa dia untuk A? Kalau keseluruhan? Adanya masih anaknya ini. Coba aku cek dulu. Adanya. Keseluruhan berapa dia, Nak? 5 juta per tahun, betul tidak? Betul, Mem. Iyalah, berarti harus ku tambahkanlah dia variabel. Untuk variabel ini kan ada dua barang ini kan? Betul nggak sih? Tambahkan dulu datang dia. Berapa dia?
Untuk variabel cost A berapa, untuk variabel cost B berapa. Variabel cost A berapa? 15 juta tadi kalian bilang. Betulnya itu salah kan? Harus kukalikan lah ini ke sini. Ini ke sini. Dapatlah dia ini. Nah, itulah kira-kira dia ya. Kalian carilah dulu ini nanti sebagai latihannya. Kan sudah kalian tahu biaya variabelnya berapa untuk A dan B juga berapa. Kemudian fixed cost-nya berapa, tinggal mencari BEP-nya aja. BEP per unit A berapa, BEP per unit B berapa. Oke anak-anak, ada yang mau ditanya selain ini? Ada nak pertanyaan? Udah paham semua? Udah. Jawabnya ragu-ragu. Kalau udah ngerti, udah mem gitulah. Ini udah mem, lantaran ini nggak ngerti atau gimana? Udah paham? Nanti habis ini kalian pasti belajar pencerahan lah agama. Ini duniawi nak. Ayo udah paham nak? Udah? Kalau nggak biar ibu ulangi, masih ada waktu kita sedikit lagi. Udah paham Adelia? Sudah, Mem. Si Habil udah paham? Sudah, Mem. Oh, berarti udah paham lah semuanya. Kalau udah paham semua, maka ini dikerjakan, dilatih, dikerjakan supaya paham nanti lebih apa selanjutnya. Kalau ada soal biar lebih cepat ya kan. Oke? Ibu akhir sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.